Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 23. Setelah masuk ke dalam goa, Mahesa Amping telah mendatangi satu persatu orang-orang upahan itu yang masih dalam keadaan terikat, dibantu oleh pemimpin mereka membuka ikatan tali mereka. Mahesa Amping memeriksa beberapa orang yang terluka ringan, mengobatinya dengan beberapa ramuan yang dibawanya. "Besok kalian akan sehat kembali, beristirahatlah malam ini," berkata Mahesa Amping kepada orang-orang itu yang sudah mengerti lewat penjelasan pemimpin mereka, siapa yang menjadi tuan mereka. Dan malam pun terus berlalu perlahan merayapi waktu demi waktu begitu lambatnya. Beberapa orang sudah terlihat pulas tertidur, sementara lainnya sepertinya belum terbiasa berada di dalam sebuah goa yang pengap. Namun akhirnya semuanya sudah tidak terlihat geraknya lagi, semuanya sudah tertidur dengan pulasnya melepaskan segala kepenatan dan kelelahan tubuh setelah seharian melakukan perjalanan dan juga pertempuran. Dan akhirnya sang malam pergi perlahan membawa ke-8 belahan bumi lainnya, yang ditandai dengan suara pagi dari ayam hutan jantan yang terdengar sayup dari tempat yang begitu jauh. Bersamaan dengan berjalannya cahaya pagi yang bersinar merambati tanah rumput yang basah, mulailah hutan itu diramaikan oleh kicau burung yang terbang dari dahan ke dahan mencari makanan sambil menghangatkan badan setelah semalaman terkepung hawa dingin yang mencekam. "Siapa namamu agar aku mudah memanggilmu?" berkata Kebo Arema kepada pimpinan gerombolan itu yang terlihat sudah terbangun di awal pagi itu. "Namaku Badrun," berkata orang itu kepada Kebo Arema. "Orang-orangmu masih perlu beristirahat, menjelang senja baru kita mulai melakukan gerakan kita," berkata Kebo Arema kepada orang itu yang menyebutkan dirinya bernama Badrun. Ternyata hampir semua orang-orang itu lebih memilih beristirahat di luar goa. Maka pagi itu terlihat kesibukan yang cukup lumayan, beberapa orang telah menyiapkan sarapan pagi untuk kebutuhan mereka sendiri. Sementara itu di dalam goa terlihat Mahesa Amping, Kebo Arema dan Ki Jaran Waha masih sedang bercakap-cakap membicarakan beberapa hal. "Pasukan baruku ini akan bergerak mulai malam ini, siang hari kami mencari tempat persembunyian dan mencari sasaran di malam harinya," berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping dan Ki Jaran Waha. "Di mana aku dapat menemuimu?" bertanya Ki Jaran Waha kepada Mahesa Amping. "Pekan depan kupastikan kita bertemu di Pura Indrakila," berkata Mahesa Amping memastikan. Ketika matahari sudah mulai bergerak naik, Mahesa Amping dan Kebo Arema mengajak Badrun keluar hutan untuk melakukan pengintaian dan memilih padukuhan mana yang akan menjadi sasaran mereka. Akhirnya mereka menemui sebuah padukuhan yang paling baik, sebuah padukuhan kecil yang sering dilalui antara perjalanan dari Bandar Buleleng menuju Pura Besakih. "Apapun yang terjadi di padukuhan ini akan cepat tersebar seperti angin," berkata Kebo Arema sambil mengamati beberapa rumah sepanjang jalan padukuhan di siang itu yang tidak begitu ramai. "Rumah yang besar itu mungkin milik Ki Buyut," berkata Badrun mengamati sebuah rumah yang paling luas di antara beberapa rumah yang ada. "Halaman rumah itu cukup baik untuk mengumpulkan para penduduknya," berkata Kebo Arema membuat sebuah perencanaan. "Ternyata Paman Kebo Arema berbakat sebagai pemimpin perampok sesungguhnya," berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema yang ditanggapi dengan senyum penuh makna. "Beruntunglah bahwa jiwa kita selalu dipenuhi oleh kepuasan batin, banyak orang berilmu tinggi yang gersang jiwanya dan terjerumus mencari kepuasan batin di dunia ini, terjadilah keangkaraan, penindasan manusia atas manusia," berkata Kebo Arema seperti kepada dirinya sendiri. Badrun yang mendengar percakapan itu terlihat hanya menunduk, tidak tahu dan entah apa yang tengah dipikirkan olehnya. "Kurasa pengamatan kita sudah lebih dari cukup," berkata Kebo Arema mengajak Badrun dan Mahesa Amping kembali ke dalam hutan tempat kediaman Ki Jaran Waha. Ketika sampai di hutan di depan goa, ternyata Ki Jaran Waha telah menyiapkan 2 ekor kuda untuk Mahesa Amping dan Kebo Arema. "Kuda-kuda yang baik," berkata Mahesa Amping menilai 2 ekor yang disiapkan Ki Jaran. "Aku tahu seleramu," berkata Ki Jaran Waha merasa senang dengan penilaian Mahesa Amping. Sementara itu senja di hutan itu telah membuat hutan itu menjadi mulai gelap dan dingin. "Kita menunggu saat tengah malam," berkata Kebo Arema kepada Badrun. Terlihat Badrun tengah menyampaikan kepada orang-orangnya bahwa nanti malam mereka harus sudah mempersiapkan diri. Dan akhirnya ketika malam sudah mulai merangkak merambah hutan, terlihat 22 ekor kuda tengah berjalan meninggalkan hutan di depan goa itu.
Kutunggu dirimu di Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha yang mengiringi kepergian mereka dengan melambaikan tangannya yang dibalas pula dengan lambaian tangan. Mereka tidak kembali ke hutan ini lagi, bertanya pemuda yang menemani Ki Jaranwaha ketika orang-orang berkuda itu menghilang di kegelapan. Mereka akan terus bergerak, sebagaimana sekelompok serigala pengembara, berkata Ki Jaran kepada pemuda itu. Sementara itu Kebo Arema dan gerombolannya terlihat telah keluar dari hutan dan perlahan telah mendekati regol gerbang sebuah padukuhan kecil yang tadi siang sudah mereka amati. Tunggu kami dan bersembunyilah di kegelapan, berkata Kebo Arema yang telah melompat dari kudanya bersama Mahesa Amping. Jagalah kuda-kuda kami, berkata Mahesa Amping kepada salah seorang di antaranya. Hanya ada 2 orang peronda, berkata Mahesa Amping yang telah menyelinap di kegelapan bersama Kebo Arema. Saatnya bercadar, berkata Kebo Arema sambil memberi isyarat. Terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema telah menutup sebagian wajahnya dengan sebuah kain cadar hitam menyisakan rambut dan kedua matanya. Terlihat Mahesa Amping berendap mendekati gardu ronda itu. Buk! Buk! 2 buah pukulan dengan tenaga yang tidak penuh tepat bersarang di kedua tengkuk peronda itu yang langsung jatuh tertelungkup. Dengan sebuah tali yang telah dipersiapkan Mahesa Amping mengikat tubuh kedua peronda itu. Melihat Mahesa Amping telah menyelesaikan tugasnya, Kebo Arema telah keluar dari persembunyiannya dan langsung membunyikan kentongan bambu yang tergantung di gardu ronda itu dengan nada panjang sebagai tanda agar semua warga berkumpul. Mari kita menjemput Ki Buyut, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Ternyata bunyi kentongan bambu itu telah didengar oleh Ki Buyut dan keluarganya. Ternyata bunyi kentongan nada panjang itu juga telah didengar oleh hampir semua warganya yang baru saja sebentar memejamkan matanya. Ternyata bunyi kentongan nada panjang itu adalah sebuah tanda untuk Badrun dan anak buahnya masuk ke padukuhan kecil itu. Ada apa yang terjadi, berkata Ki Buyut kepada seorang pembantunya yang telah turun dari anak tangga pendapa dan telah berdiri di halaman rumahnya. Tidak terjadi apapun selama Ki Buyut dapat diajak bekerja sama, berkata seseorang dengan wajah tertutup cadar hitam sambil menempelkan sebuah golok panjang di leher Ki Buyut. Bukan main kagetnya Ki Buyut merasakan kulit lehernya tertekan sebuah benda tajam dari seorang bercadar hitam yang telah datang begitu cepat dan langsung menempelkan senjatanya. Nasib pembantunya ternyata mendapatkan hal sama, telah ditempelkan sebuah senjata tajam di lehernya oleh seorang yang bercadar hitam lainnya. Jangan berbuat macam-macam, berkata orang itu dengan suara yang mengancam. Ikat tuanmu dengan tali ini, berkata orang itu yang ternyata adalah Mahesa Amping. Maaf Ki Buyut, berkata pembantu itu dengan tangan gemetar mengikat tubuh Ki Buyut. Dengan tali ini, berkata orang itu yang ternyata adalah Mahesa Amping. Setelah melihat tubuh Ki Buyut terikat, maka Mahesa Amping segera mengikat pembantu itu yang masih gemetar penuh ketakutan. Sementara itu beberapa lelaki telah keluar dari rumahnya, setengah berlari mereka menuju rumah Ki Buyut. Namun belum sempat sampai di rumah Ki Buyut sekelompok orang berkuda telah mengepungnya. Jangan coba melawan, berkata Badrun dengan suaranya yang keras dan paros sambil mengangkat tinggi-tinggi golok panjangnya yang berkilau terlihat bersinar di bawah cahaya malam. Beberapa lelaki yang tanpa senjata itu bukan main kaget tergetar penuh rasa takut yang sangat melihat pasukan berkuda tengah mengepungnya, terutama melihat senjata yang telanjang mengancam mereka. Salah seorang berkuda itu turun dari kudanya langsung mengikat beberapa lelaki yang pucat ketakutan tanpa susah payah dan perlawanan dengan satu ikatan tali. Bawa mereka ke rumah Ki Buyut, berkata Badrun kepada salah seorang anak buahnya sambil memberi tanda kepada anak buahnya yang lain untuk mengikutinya mencari warga yang telah keluar dari rumahnya. Maka dalam waktu yang begitu singkat, puluhan lelaki warga padukuhan itu telah dapat dilumpuhkan dalam keadaan terikat di halaman rumah Ki Buyut. Ki Buyut, berkata Kebo Arema dengan wajah masih tertutup cadar hitam kepada Ki Buyut sambil menempelkan golok panjangnya di leher Ki Buyut. Ki Buyut yang terlihat sudah mulai tua itu menjadi gemetaran merasakan dinginnya benda logam tajam menempel di kulit lehernya, merasakan nyawanya akan lepas meninggalkan tubuhnya. Masuklah ke semua rumah wargamu, bawalah semua barang berharga yang kau temui ke halaman ini, berkata Kebo Arema dengan kata dan nada penuh ancaman. Terlihat dengan wajah pucat pasi Ki Buyut menganggukkan kepalanya tanda bersedia. Ingat, aku dapat membantai semua wargamu dan membakar padukuhan ini.
Jadi bekerja samalah dengan baik, berkata Kebo Arema dengan suara yang keren membuat Ki Buyut menambah rasa takutnya. Maka bersama pembantunya, terlihat Ki Buyut dan pembantunya telah memasuki rumah demi rumah untuk mengambil semua barang berharga yang dimiliki oleh warganya. Ingat Nyimade, suamimu di bawah ancaman para gerombolan perampok, berkata Ki Buyut menjelaskan kepada seorang wanita di sebuah rumah yang dimasuki. Kalung emas ini warisan nenekku, hanya ini barang berharga yang kami miliki, berkata wanita itu dengan wajah penuh cemas memikirkan suaminya yang tengah disandera di halaman muka rumah Ki Buyut. Demi suamimu dan semua warga, berkata Ki Buyut kepada wanita itu yang melepaskan kalung emasnya yang masih melingkar di lehernya. Jangan keluar, aku khawatir gerombolan itu dapat berbuat lain bila melihatmu, berkata Ki Buyut mengingatkan wanita itu yang memang masih sangat muda. Demikianlah, Ki Buyut dan pembantunya telah kembali ke halaman rumahnya menyerahkan barang-barang berharga milik warganya, yang dipikirkan adalah keselamatan dirinya dan semua warga yang tengah disandera. Kamu belum masuk ke rumahmu sendiri, berkata Kebo Arema ketika menerima barang-barang berharga dari Ki Buyut. Aku akan mengambilnya, berkata Ki Buyut dengan wajah penuh ketakutan melangkah ke dalam rumahnya sendiri. Ternyata kali ini langkah Ki Buyut tersandung oleh istrinya sendiri. Aku tidak akan memberikan cincin bermata mutiara ini, barang yang sudah lama kuimpikan ketika masih gadis untuk memilikinya, berkata Nyi Buyut merasa keberatan menyerahkan cincinnya. Bila gerombolan itu masuk dan melihat masih ada cincin di tanganmu, urusan akan jadi panjang, berkata Ki Buyut mengingatkan istrinya. Seandainya aku ini lelaki, aku akan melawannya, berkata Nyi Buyut kepada Ki Buyut sambil dengan wajah masam melepaskan cincin yang sangat disayanginya itu. Tidak cukup keberanian, kita harus juga memikirkan kekuatan kita, berkata Ki Buyut yang merasa tersinggung dengan ucapan istrinya yang menyinggung sikap kelelakiannya. Bukankah kita lebih banyak dari mereka, berkata kembali Nyi Buyut dengan wajah cemberut. Banyak tapi tidak ada keberanian, berkata Ki Buyut berusaha menyanggah perkataan istrinya. Keberanian kalian hanya saat berjudi di Tajen, berkata Nyi Buyut sambil mencebirkan bibirnya. Aku tidak mau bersanggah lagi, berkata Ki Buyut berbalik badan tidak lagi melayani perkataan istrinya yang mengerdilkan dirinya. Maka tidak lama kemudian Ki Buyut sudah keluar lagi sambil membawa barang-barang berharga miliknya. Mengapa kamu lama sekali keluar dari rumahmu sendiri, berkata Kebo Arema kepada Ki Buyut yang tengah menyerahkan barang berharga miliknya. Ada beberapa barang yang kusimpan di atas wuungan, berkata Ki Buyut menjelaskan sengaja tidak menyinggung hal yang sebenarnya tentang istrinya yang keras. Aku akan memeriksa ke dalam, mungkin masih ada yang kamu sembunyikan, berkata Kebo Arema yang bersikap akan masuk ke rumah Ki Buyut. Percayalah, semua sudah kukeluarkan, berkata Ki Buyut yang takut gerombolan itu masuk ke rumahnya berbuat hal-hal lain terhadap keluarganya. Untuk saat ini aku mempercayaimu, berkata Kebo Arema kepada Ki Buyut yang diam-diam merasa kasihan melihat wajah Ki Buyut yang demikian pucatnya. Sementara itu salah seorang anak buah Badrun terlihat sudah membawa 2 ekor kuda milik Kebo Arema. Dengarlah semua, berkata Kebo Arema dengan suara yang bergema di atas punggung kudanya. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk perjuangan Raja Adi Dewa Lancana penguasa Pura Besakih menghadapi para prajurit Singasari yang akan menguasai seluruh kehidupan kita, berkata Kebo Arema kepada semua lelaki di halaman rumah Ki Buyut. Terlihat Kebo Arema memberi tanda kepada gerombolannya untuk meninggalkan halaman rumah Ki Buyut. Diiringi puluhan mata warga padukuhan yang masih terikat, debu mengepul di belakang kuda-kuda yang melangkah berlari keluar dari halaman rumah Ki Buyut itu dan menghilang di telan kegelapan malam. Maka pada keesokan harinya, kejadian di padukuhan itu nyaris menjadi perbincangan semua orang, baik di ladang, di pasar dan di kedai. Berita perampokan itu sendiri seperti angin terbawa terbang ke segala arah, menyebar hampir ke pelosok Bali Dwipa, jauh dari tempat kejadiannya sendiri. Teganya Raja Adi Dewa Lancana mengambil milik warga yang sudah banyak dipenuhi berbagai tula, berkata seorang kepada kawannya di sebuah kedai. Itulah tanda-tanda akhir zaman, penguasa tidak lagi memikirkan penderitaan para kawula, yang diutamakan adalah kelanggengan, kejayaan dirinya sendiri, berkata kawannya menimpali. Sementara itu di sudut kedai, terlihat 2 orang yang sedang mencuri dengar 2 orang yang berbicara mengenai perampokan yang mengatasnamakan perjuangan Raja Adi Dewa Lancana menghadapi para prajurit Singasari.
Perang pencitraan telah kita mulai, berkata Kebo Arema perlahan kepada Mahesa Amping. Dan nampaknya angin telah membawa berita itu jauh dari tempatnya, berkata Mahesa Amping. Di beberapa padukuhan telah menyiagakan dirinya, berkata Kebo Arema. Akan menyulitkan kita, benturan tidak dapat dihindarkan, berkata Mahesa Amping yang merasa khawatir akan ada korban dari orang-orang padukuhan. Kita harus mencari celah agar tidak ada korban, berkata Kebo Arema dengan wajah tenang, sepertinya di kepalanya sudah mengendap sebuah rencana kecerdikannya yang lain. Aku melihat Paman Kebo Arema sudah menemukan celah itu, berkata Mahesa Amping yang melihat mata dan bibir Kebo Arema penuh senyum. Aku telah menemukannya, mari kita bicarakan di tempat persembunyian kita, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping sambil mengajak Mahesa Amping keluar dari kedai kembali ke persembunyiannya. Terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arema telah keluar dari kedai berjalan ke arah bulakan yang sangat sepi. Setelah meyakini diri tidak ada yang mengikuti mereka, terlihat Kebo Arema dan Mahesa Amping melangkah ke arah hutan kecil yang terhalang sebuah rawa galam. Karena rawa galam itulah maka jarang sekali orang datang ke hutan kecil itu. Disitulah gerombolan Kebo Arema menyembunyikan dirinya. Siang itu panas matahari begitu terik seperti membakar kulit, tapi keadaan di dalam hutan itu sinar matahari tertahan daun dan ranting pohon yang tumbuh begitu rapatnya. Suasana di dalam hutan itu begitu teduh, udara diaromai wangi tanah basah hutan yang gembur dan subur yang terbawa oleh semilir angin bertiup memberi kesegaran siapapun yang berada di dalamnya. Persiapkan orang-orangmu, malam ini kita kembali beraksi, berkata Kebo Arema kepada Badrun sambil menyampaikan beberapa gambaran yang dapat mereka lakukan. Yang harus diingat adalah letak dua orang saudagar kaya di padukuhan itu dan rumah Ki Buyut itu sendiri yang pasti punya simpanan harta yang cukup, berkata Kebo Arema dengan wajah penuh senyum kepuasan merasa yakin rencananya dapat berhasil dengan gemilang. Sebuah tipu daya yang cemerlang, berkata Mahesa Amping setelah mendengar penjabaran dari Kebo Arema dengan rinci sekali. Saatnya Raja Serigala untuk beristirahat siang, berkata Kebo Arema sambil mencari tempat yang cukup baik untuk merebahkan dirinya di sebuah batu besar yang datar di bawah sebuah pohon kayu besar. Dan seiring waktu berlalu, matahari di atas hutan itu perlahan merunduk menyongsong wajah senja. Berita tentang perampokan yang mengatasnamakan perjuangan Raja Adi Dewa Lancana memang sudah sampai di padukuhan Padang Bula, sebuah padukuhan induk di Kademangan Padang Bula yang cukup ramai. Sore itu meskipun masih jauh saat malam, dua buah gardu ronda yang ada di padukuhan itu sudah diramaikan beberapa lelaki dan anak-anak muda. Berita tentang sebuah padukuhan yang telah dirampok telah mendorong kewaspadaan mereka. Namun bukan cuma itu yang mendorong mereka bersemangat memenuhi gardu ronda, ternyata andil dua orang saudagar kaya di padukuhan itu turut mendukung di mana hampir sebagian warganya menjadi pekerja di tempat dua saudagar kaya itu. Ternyata nyaman menjadi orang yang tidak punya, berkata seorang lelaki yang duduk di panggung gardu ronda kepada kawan-kawannya. Kenapa kamu bisa berkata demikian? Bertanya salah seorang kawannya. Ting yang merasa khawatir akan ada korban dari orang-orang padukuhan. Buktinya aku tidak merasa takut apapun bila para perampok itu datang ke padukuhan ini. Apa yang kutakutkan? Aku tidak punya harta apapun selain selembar pakaian ini, berkata lelaki itu menjelaskan. Terlihat beberapa kawannya membenarkan perkataan lelaki itu. Nyaman apanya bila saat paceklik kita tidak punya persediaan apapun, berkata salah seorang kawannya yang memang senang berkata lain. Ternyata ucapan salah seorang yang terakhir ini juga dibenarkan oleh beberapa orang yang ternyata termasuk golongan miskin pendapat yang mudah terombang-ambing oleh berbagai pendapat orang. Akhirnya pembicaraan pun menjadi semakin ramai hanya mengenai dua pendapat yang berbeda antara nyaman dan tidak nyamannya menjadi orang miskin. Namun pembicaraan mereka pun terhenti manakala datang kiriman makanan dari salah seorang saudagar kaya. Nanti malam kami akan mengirim panganan lagi, jadi jangan takut kekurangan, berkata seorang lelaki yang membawa ubi rebus 2 bakul besar bersama 2 ceret wedang. Terlihat belum lagi 2 buah bakul besar itu mandek di atas papan kayu gardu ronda, beberapa tangan sudah berebut mengambil ubi rebus yang masih hangat itu. Belum tengah malam panganan sudah habis, berkata seorang yang mendapatkan isi bakul menyisakan 2 buah ubi rebus. Habisi saja, nanti malam ceritanya lain lagi, berkata salah seorang yang tengah memakan ubi rebus yang kedua. Semua orang sepertinya membenarkan ucapan terakhir itu, nanti malam memang lain cerita karena akan datang kiriman lagi.
Sementara itu, matahari di atas padukuhan Padang Bula ternyata sudah begitu lelah, cahayanya sudah semakin memudar dan akhirnya redup di ujung batas cakrawala. Dan langit malam pun perlahan datang menyelimuti bumi, merabunkan setiap pandangan menjadi tersamar yang berujung kepada kegelapan yang semakin merata. Perlahan malam telah datang membekap bumi dalam gelap dan kesenyapan yang semakin sunyi. Dalam warna malam yang samar, terlihat segerombolan orang berkuda tengah keluar dari sebuah hutan. Terlihat semakin jelas ketika mereka berada di atas tanah rawa galam yang berair dangkal. Ternyata mereka mengarah ke padukuhan Padang Bula. Ketika langkah kaki kuda mereka telah mendekati padukuhan Bula, mereka berpencar menjadi 3 kelompok. Masing-masing berjalan mengarah tempat yang berbeda. 3 kelompok yang berpisah itu tidak satupun yang datang lewat regol depan padukuhan Padang Bula, mereka terlihat masuk lewat arah lambung padukuhan Padang Bula di sisi yang berbeda. Terlihat 1 kelompok telah masuk di sisi ujung padukuhan Padang Bula, sementara 2 kelompok lainnya bersembunyi di kegelapan malam, di semak-semak yang tinggi, di beberapa rumpun bambu yang kerap. Singkirkan semua penghuninya keluar rumah, berkata Badrun yang ternyata menjadi pimpinan kelompok yang telah masuk terlebih dahulu lewat sisi ujung padukuhan itu. Terlihat 10 orang telah turun dari kudanya dan berendap mendekati 2 buah rumah yang terletak di ujung padukuhan. "Jangan sakiti kami," teriak seorang wanita yang penuh ketakutan melihat 5 orang berwajah beringas sudah masuk lewat pintu butulan yang berhasil mereka dobrak. "Bawalah semua yang ada di rumah ini, kami akan membakarnya," berkata Badrun dengan mengacungkan golok panjangnya di hadapan wanita yang menangis penuh ketakutan. Mendengar bahwa rumahnya akan dibakar, tanpa berpikir panjang lagi wanita itu membangunkan 2 orang anaknya yang masih kecil. "Mari kita keluar, rumah kita akan dibakar," berkata wanita itu mengapit kedua anaknya setengah berlari keluar rumah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Tetaplah di sini," berkata Badrun sambil mengancam wanita itu untuk tidak kemana-mana diam di halaman muka rumahnya. Di rumah yang lain, 5 orang anak buah Badrun telah berbuat yang sama mengeluarkan penghuni rumahnya. Tidak lama kemudian sudah terlihat lidah api mulai menjilati kayu-kayu bagian rumah dan akhirnya menyelimuti seluruh bangunan rumah dengan lidahnya yang merah membumbung tinggi. Bersamaan dengan itu 10 orang berkuda sudah tidak terlihat lagi menghilang di kegelapan malam. "Kebakaran!" teriak seorang peronda yang melihat cahaya merah di ujung padukuhan. Maka semua mata tertuju ke ujung padukuhan yang berwarna terang menyala merah. Tanpa berpikir apapun segera mereka berlari ke arah sinar merah di ujung padukuhan. "Cari air, kita harus memadamkannya," berkata seorang lelaki yang ternyata adalah pemilik rumah itu sendiri yang meninggalkan istri dan anaknya ikut meronda. Maka terlihatlah kesibukan yang luar biasa dari semua orang lelaki untuk memadamkan 2 buah rumah di ujung padukuhan itu. Sementara itu di salah satu rumah seorang saudagar kaya di padukuhan Padang Bula, 2 orang penjaga rumah telah mendengar keributan orang-orang yang berlari sambil berteriak ada kebakaran. "Ada kebakaran di ujung padukuhan," berkata salah seorang penjaga kepada saudagar yang telah ikut keluar. "Biarkan saja, tetaplah di sini," berkata saudagar itu melarang 2 orang penjaganya untuk ikut membantu memadamkan kebakaran. Kedua orang penjaga itu terlihat serba salah, di hati mereka ada keinginan untuk turun membantu. Namun perasaan itu hanya sebentar mengendap di hati 2 penjaga itu, karena tiba-tiba saja entah dari mana datangnya muncul dari kegelapan malam sesosok tubuh memakai cadar hitam menutupi sebagian wajahnya. "Kenapa kalian tidak keluar rumah membantu tetanggamu yang kebakaran?" berkata orang itu dengan suara yang keren penuh kewibawaan dan sangat tenang sekali. Kedua orang penjaga itu ternyata orang-orang yang sudah mapan menghadapi sebuah kekerasan, mereka adalah para jagoan pasar yang sudah diketahui keberaniannya oleh saudagar kaya itu. Itulah sebabnya saudagar kaya itu mempercayai rumahnya dijaga oleh mereka. Melihat seorang yang mencurigakan datang diiringi 4 orang di belakangnya, maka dengan sigap kedua orang penjaga itu telah melepaskan senjatanya dari sarungnya. Namun belum lagi senjata itu mapan dalam genggamannya, tiba-tiba saja dirasakan tangannya berbentur oleh sebuah benda keras, seketika senjatanya terpental dan merasakan tulang tangannya seperti remuk lemah tidak berdaya. Bukan main kagetnya kedua penjaga itu, tapi rasa kagetnya hanya sebentar karena belum sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sebuah pukulan keras menghantam rahang pipinya.
Terbelalak mata saudagar itu melihat sendiri dua orang penjaganya telah roboh tergeletak di lantai kayu pendapa rumahnya. "Aku tidak akan mencelakaimu, tunjukkan di mana kau simpan semua hartamu," berkata orang bercadar itu kepada saudagar itu sambil menempelkan senjatanya yang terasa dingin di kulit lehernya. Sementara itu 4 orang yang mengiringi orang bercadar itu sudah menyelinap memasuki semua bilik yang ada di rumah saudagar itu. Tidak lama kemudian, semua penghuni rumah saudagar itu sudah dapat dilumpuhkan, mereka diikat di biliknya masing-masing. "Ternyata istrimu masih begitu muda," berkata orang bercadar itu ketika bersama saudagar itu masuk ke bilik utama yang cukup luas. Di sana mereka mendapatkan istrinya sudah dalam keadaan terikat. Mendengar ucapan perampok itu tentang istrinya, pikiran saudagar itu menjadi semakin bercabang dipenuhi kecemasan yang lain yang lebih menakutkan dari kematian. Sebuah kecemasan yang begitu memuncak atas kekhawatiran perampok itu ada keinginan atas istrinya. Kecemasan yang sudah merasuk jauh itulah yang membuat saudagar itu dengan sukarela memberikan semua harta yang dimiliki, semua harta yang sudah lama dikumpulkannya yang selama ini telah mengangkat harkat dan martabat dirinya dan keluarganya menjadi orang yang dihormati di padukuhan Padang Bula. "Terima kasih atas kerelaanmu menyerahkan semua hartamu. Raja Adi Dewa Lencana pasti akan merasa sangat berterima kasih," berkata orang bercadar itu sambil meninggalkannya duduk lemas di tepi peraduannya. Saudagar itu masih duduk di pinggir peraduannya, ada kelegaan bahwa para perampok itu telah meninggalkannya tanpa menganiaya dirinya, juga istrinya. Yang dirasakan saudagar itu adalah rasa syukur bahwa nyawanya masih utuh, masih dapat melewati hari-hari berikutnya. Diam-diam saudagar kaya itu mulai menyadari begitu tingginya nilai keselamatan diri dan keluarganya dibandingkan dengan sebuah harta yang melimpah. "Terima kasih Gusti, engkau masih memberiku hidup sampai hari ini," berkata saudagar kaya itu sambil menarik nafas panjang, merasakan nafasnya sendiri masuk ke rongga dadanya, merasakan rasa syukur yang sangat. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan di rumah saudagar yang lainnya, kejadian yang sama pun dialami oleh saudagar itu dan semua penghuninya. Lain lagi yang terjadi di rumah Ki Buyut, rumah itu hanya ada para wanita dan anak-anak. Ternyata Ki Buyut dan pembantu laki-lakinya sudah keluar rumah membantu memadamkan kebakaran yang terjadi atas 2 buah rumah warganya yang berada di ujung padukuhan Padang Bula. Maka dengan mudah Badrun dan kawan-kawannya menggasak semua harta yang ada di rumah Ki Buyut tanpa perlawanan apapun. Akhirnya dengan segala upaya dan semangat yang kuat, 2 rumah yang terbakar itu telah dapat dipadamkan. Semua orang terlihat menarik nafas lega, masih ada beberapa bagian yang dapat diselamatkan. Namun baru saja mereka merasakan kelegaannya, tiba-tiba saja seorang anak lelaki tanggung berlari menemui Ki Buyut. "Ayah," terlihat anak lelaki itu dengan air wajah penuh kegundahan itu memeluk Ki Buyut yang ternyata ayahnya sendiri. "Katakan apa yang terjadi," berkata Ki Buyut sambil mengguncang tubuh anak lelakinya. "Rumah kita didatangi perampok," berkata anak lelaki itu kepada Ki Buyut. Maka sadarlah Ki Buyut dan semua warga yang ada, bahwa mereka telah diperdayai oleh para perampok. Terlihat Ki Buyut dan hampir semua orang berlari menuju rumah Ki Buyut. Sambil berlari, pikiran Ki Buyut hampir kosong, yang ada adalah secepatnya sampai di rumah dan melihat apa yang telah terjadi. Apapun yang terjadi, hanya itu yang ada di benak Ki Buyut. Ketika masuk ke halaman muka rumahnya, dilihat suasana begitu lengang. Dengan tidak sabaran lagi Ki Buyut sudah langsung menerobos masuk ke rumahnya sendiri. Ada sedikit kelegaan dalam hatinya ketika dilihatnya istri dan kedua orang pembantunya masih dalam keadaan terikat tidak cedera sedikit pun. Sementara itu di belakang Ki Buyut berturut-turut datang beberapa orang lelaki warganya. "Kamu tidak apa-apa Nyi?" bertanya Ki Buyut kepada istrinya sambil membuka tali yang mengikat tubuh istrinya. "Mereka telah mengambil semua harta milik kita," berkata istrinya yang masih belum hilang rasa gemetarnya. "Kita telah diperdayai," berkata Ki Buyut dengan wajah penuh kegeraman. "Mari kita kejar, mereka pasti belum jauh," berkata salah seorang warganya mengajak semua orang mengejar para perampok. "Tapi kita tidak tahu kemana arah mereka," berkata seorang lagi yang sebenarnya pernyataannya itu berawal dari rasa kepengecutan hati menghadapi para perampok. Namun pernyataan itu telah menyiram semangat semua orang yang telah bersiap-siap untuk melakukan pengejaran. Terlihat beberapa orang sudah menjadi ragu, akhirnya semua mata tertuju kepada Ki Buyut.
Bila kita berhasil mengejarnya, apakah kita mampu melawannya? Berkata Ki Buyut melempar lagi keputusannya kepada warganya. Terlihat semua orang berpikir, beberapa orang malah bertanya pada diri sendiri apa keuntungannya mengejar para perampok, bukankah dirinya tidak ada kerugian apapun? Ki Buyut dapat membaca keraguan warganya, juga merasa sayang apabila ada korban nyawa dari peristiwa itu. Kita tidak tahu kekuatan mereka, besok kita bicarakan bersama Ki Demang agar peristiwa ini tidak terulang kembali, berkata Ki Buyut mengambil keputusan untuk tidak mengejar para perampok. Sementara itu para perampok sudah semakin jauh, mereka tidak kembali ke persembunyiannya yang lama, seperti gerombolan serigala yang mengembara, mereka terus melangkah di kegelapan malam dan akhirnya menemukan tempat persembunyian yang baru. Demikianlah, seperti segerombolan serigala di padang perburuannya, mereka begitu sangat ditakuti. Mereka datang dan pergi seperti angin, menghilang tanpa jejak. Beberapa padukuhan telah mendapatkan giliran keonaran mereka yang cukup meresahkan. Hingga begitu resahnya di Balidwipa saat itu kelompok mereka disebut sebagai Barong Asu Ngelawang, sebuah nama yang sangat mudah diingat dan begitu menakutkan, terutama di saat menjelang malam. Saatnya kita mencuci tangan, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping di sebuah persembunyiannya. Aku belum dapat menangkap apa yang Paman Kebo Arema maksudkan, berkata Mahesa Amping. Lakon Barong Asu Ngelawang harus diakhiri, berkata Kebo Arema dengan memandang Mahesa Amping menelisik apakah Mahesa Amping sudah dapat menangkap arah pembicaraannya. Siapakah yang dapat mengakhirinya? Bertanya Mahesa Amping. Memadamkan 2 buah rumah di ujung padukuhan itu. Pasukan prajurit Singasari, berkata Kebo Arema dengan suara mantap. Pasukan yang dipimpin Kakang Mahesa Bungalan datang 2 hari lagi, berkata Mahesa Amping. Kita memanfaatkan pasukan tidurmu yang berada di Tanah Melaya, berkata Kebo Arema dengan wajah penuh kecerahan. Aku melihat di kepala Paman sudah terkumpul sebuah babat yang mengasyikkan, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema yang dipercaya sudah punya rencana cemerlang. Maka seperti yang diduga oleh Mahesa Amping, ternyata Kebo Arema sudah punya sebuah rencana. Dengan rinci Kebo Arema menjabarkannya apa yang harus dilakukan dalam rangka perang pencitraan itu. Kita harus bergerak cepat sebelum penguasa Pura Besakih dapat berpikir jernih, berkata Kebo Arema mengakhiri penjelasannya. Hari ini aku akan berangkat ke Tanah Melaya membawa pasukanku, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema. Demikianlah, pada hari itu juga Mahesa Amping telah bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Melaya. Terlihat seorang penunggang kuda telah keluar dari sebuah hutan menyusuri bulakan panjang dan seperti terbang menghentakkan kudanya berlari kencang membelah padang ilalang, menyusuri lembah gunung dan ngarai. Penunggang kuda itu ternyata adalah Mahesa Amping yang telah banyak mengenal setiap tempat di Balidwipa ketika bersama Empu Dangka sering melakukan pengembaraan, nganglang ke berbagai tempat. Mahesa Amping dalam perjalanannya terlihat menghindari beberapa padukuhan, dengan sangat terpaksa harus jalan melingkar agar tidak memasuki sebuah padukuhan. Mahesa Amping sepertinya mengejar waktu, namun di beberapa tempat sempat beristirahat untuk menyegarkan kembali kudanya. Mahesa Amping terus melakukan perjalanan meski langit di atasnya telah berganti malam. Sebentar lagi kita akan sampai, berkata Mahesa Amping sambil mengusap perut kudanya berhenti di sebuah bukit kecil di Kermangan saat pagi menjelang. Terlihat Mahesa Amping mengikat tali kudanya di sebuah batang kayu apok. Di atas sebuah rumputan yang masih basah berembun Mahesa Amping perlahan merebahkan tubuhnya bersandar di sebuah batu besar. Perlahan cahaya matahari di atas bukit kecil itu menghangatkan rumputan dan batu yang basah. Pemandangan pagi hari di bukit kecil yang hijau itu begitu cerah. Kuda yang kuat, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri sambil membiarkan kudanya yang terlihat tengah mengunyah rumput hijau di bawah pohon apok. Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Mahesa Amping sambil menghentakkan perut kudanya dengan kakinya. Terlihat Mahesa Amping tengah menuruni bukit kecil yang hijau itu yang banyak ditumbuhi rerumputan dan batu yang berlumut kehijauan diteduhi banyak pohon besar yang rindang. Kukira kamu masih lama baru datang kembali, berkata Mahesa Semu yang menyambut kedatangan Mahesa Amping di hutan kecil di Tanah Melaya. Kemarin kami menerima 50 ekor kuda, berkata Wantilan bercerita tentang beberapa orang telah membawa 50 ekor kuda untuk mereka. Ternyata Kijaran Waha dapat diandalkan, berkata Mahesa Amping bercerita tentang salah satu sahabatnya di Balidwipa.
Akhirnya setelah beristirahat yang cukup, Mahesa Amping bercerita dan menjelaskan beberapa hal tentang rencananya bersama Kebo Arema melakukan perang pembukaan yang disebutnya sebagai perang pencitraan. Akan menjadi lakon yang sangat seru, sepasukan prajurit Singasari menghentikan gerombolan Barong Asu Ngelawang, berkata Wantilan menyukai rencana itu. Paman Kebo Arema berbakat menjadi seorang dalang, berkata Sembaga ikut mengomentari. Demikianlah, pada hari itu sekelompok pasukan kecil prajurit Singasari berkuda telah keluar dari sebuah hutan. Panas matahari yang terik mengiringi perjalanan mereka menyusuri lembah dan ngarai, mendaki perbukitan dan berlari kencang membelah padang ilalang. Di beberapa tempat mereka berhenti sebentar untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sengaja mereka melewati jalan-jalan yang sepi yang tidak pernah dilewati oleh orang pada umumnya. Kadang mereka harus jalan melingkar menghindari sebuah padukuhan. Apakah perjalanan kita masih panjang? Bertanya Wantilan kepada Mahesa Amping ketika mereka tengah menyusuri sebuah lembah di kaki sebuah bukit di malam hari. Menjelang dini hari kita akan sampai, berkata Mahesa Amping. Demikianlah, mereka terus berjalan melewati malam di atas punggung kuda menyusuri jalan-jalan yang sepi. Akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, menjelang dini hari mereka telah sampai di muka hutan tempat gerombolan Kebo Arema menyembunyikan dirinya. Kamu tiba tepat waktu, berkata Kebo Arema menyambut Mahesa Amping dan kawan-kawannya yang baru tiba. Sepanjang malam kuda-kuda ini berjalan tanpa istirahat, berkata Mahesa Amping sambil melompat turun dari kudanya. Beristirahatlah, masih ada waktu menjelang tengah malam, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Terlihat rombongan yang baru datang itu telah berpencar mencari beberapa tempat di hutan itu untuk sekedar beristirahat. Sementara beberapa anak buah Badrun tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi yang lebih banyak agar dapat juga dinikmati oleh rombongan yang baru tiba itu. Malam ini di Kademangan Padang Bula akan ada panggung seni gambang. Mereka sudah membangun tajuk besar di rumah Ki Demang, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping yang sudah nampak segar setelah cukup beristirahat. Jadi pagelaran kita ikut meramaikan hiburan di rumah Ki Demang, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema. Sementara itu sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arema, di halaman muka rumah Ki Demang telah berdiri sebuah tajuk besar. Malam itu akan ada hiburan kesenian gambang yang selalu digelar menjelang pertengahan tahun bersamaan usainya pelaksanaan upacara odalan. Senja yang bening pun akhirnya pudar perlahan meninggalkan wajah bumi berganti menjadi kekelaman malam. Terlihat unsur berbaris sepanjang jalan padukuhan induk menuju kediaman Ki Demang tempat keramaian akan berlangsung. Beberapa orang sudah banyak berkumpul di banjar desa meski pertunjukan masih lama lagi. Kegembiraan terlihat pada wajah-wajah mereka. Semakin malam, keramaian semakin bergeser ke rumah kediaman Ki Demang di mana seperangkat gamelan gambang sudah siap di atas panggung. Terlihat berduyun-duyun orang mulai berdatangan baik dari padukuhan terdekat maupun juga dari padukuhan terjauh. Sepertinya semua orang di Kademangan Padang Bula tidak akan melepaskan hiburan ini, mendengarkan suara pusaka gamelan gambang Ki Seruduk yang hanya dibunyikan hanya pada saat usai upacara odalan. Pada malam itu juga Ki Demang telah mengundang Ki Jero Pitutur, seorang dalang dari Bali Dwipa yang sudah kondang namanya. Demikianlah, menjelang malam hiburan itu diawali sambutan sepatah dua patah kata Ki Demang yang dilanjutkan dengan pembacaan mantra-mantra suci membuka kain tabir pusaka gamelan Ki Seruduk. Bersoraklah semua warga ketika terdengar iringan suara gamelan gambang saling bersambut satu dengan yang lainnya sebagai irama pembuka. Sorak-sorai pun bertambah meriah manakala sang dalang kondang, Ki Jero Pitutur menyampaikan sekapur sirihnya bahwa lakon malam ini berjudul Alap-Alapan Sukesi. Namun Ki Jero Pitutur di atas panggung seperti termangu-mangu manakala suara sorak dan sorai yang bergemuruh itu berubah menjadi suajeritan dari para penonton di bawahnya yang terlihat seperti sekumpulan semut di perciki air, bubar kocar-kacir dalam segala arah. Ki Demang bersama para tamu kehormatannya terlihat berdiri ingin tahu apa yang terjadi di luar sana yang membuat para penonton berhamburan menyelamatkan dirinya bahkan ada yang terdesak terhimpit hingga ke depan panggung. Ternyata keingintahuan Ki Dalang atas apa yang telah terjadi akhirnya terjawab juga, ketika para kerumunan penonton sudah terkuak habis, jarak pandangnya jadi lebih jauh dan tidak terhalang lagi. Terperanjatlah Ki Demang di tajuknya dan Ki Jero Pitutur dari atas panggung melihat di luar pagar halaman rumah Ki Demang telah terjadi pertempuran yang sengit.
Ki Demang dan Ki Jero Pitutur melihat 5 orang sudah terkepung oleh sekelompok pasukan berkuda. Tiba-tiba saja 2 orang dari 5 orang yang sedang terkepung itu melenting jauh keluar dari kepungan masuk ke halaman rumah Ki Demang tepat di bawah panggung. Kedua orang itu terlihat memakai cadar hitam di wajahnya. Gerombolan Barong Asu Ngelawang, berkata berbarengan 2 orang saudagar dari Tajuk merasa mengenal kedua orang bercadar hitam itu. Sementara itu melihat 2 orang lolos dari kepungan, 2 orang berkuda berusaha mengejarnya ikut masuk ke halaman rumah Ki Demang, sementara yang lainnya masih terus semakin rapat mengepung 3 orang lainnya yang terlihat semakin terdesak. "Menyerahlah, kami prajurit Singasari akan menangkapmu," berkata salah seorang prajurit sambil turun dari kudanya yang ternyata adalah Mahesa Amping. "Menyerahlah, semua anak buahmu sudah kami lumpuhkan," berkata seorang prajurit lagi yang terlihat sudah cukup umur yang ternyata adalah Kebo Arema telah turun dari kudanya. Terlihat 2 orang prajurit itu perlahan mendekati 2 orang bercadar hitam yang sudah terpojok di tepi panggung. "Mari kita bertanding secara adil, 1 lawan 1 tidak main keroyokan," berkata salah seorang dari orang bercadar hitam itu. Tanpa perkataan lain lagi, terjadilah pertempuran yang seru 1 lawan 1 antara prajurit Singasari dan orang bercadar itu. Sementara itu di luar pagar halaman Ki Demang, sepasukan prajurit Singasari terlihat sudah dapat menguasai 3 orang yang tersisa yang telah terkepung yang terlihat sudah putus asa langsung menyerahkan dirinya. Maka dengan segera para prajurit mengikat tubuh mereka. Masih di luar pagar halaman, telah berdatangan lagi beberapa prajurit Singasari sambil membawa kawanan Barong Asu Ngelawang yang sudah dalam keadaan tubuh terikat. Terlihat beberapa orang warga yang telah pergi berhamburan menjauh telah memberanikan dirinya datang mendekat kembali. Mereka menyaksikan para tawanan prajurit Singasari yang terikat tidak berdaya. Akhirnya keberanian mereka bertambah untuk menyaksikan pertempuran di dalam halaman rumah Ki Demang yang masih berlangsung dengan serunya. Malam itu diterangi banyak oncor yang ada di tiap sudut panggung dan tajuk besar serta cahaya bulan purnama telah cukup menerangi pertempuran 1 lawan 1 antara prajurit Singasari melawan 2 orang bercadar hitam. Ki Demang yang tidak buta sama sekali dengan olah kanuragan melihat bahwa kedua orang bercadar hitam itu sudah semakin terdesak. Kedua orang bercadar itu sudah semakin terdesak. Tataran ilmu kedua prajurit itu masih berada di atas tataran lawannya, berkata Ki Demang memperhatikan kedua pertempuran itu. Ternyata dugaan Ki Demang tidak meleset jauh, terlihat lawan Mahesa Amping sudah semakin terdesak dan dalam sebuah benturan senjata tidak mampu lagi menguasai senjata di tangannya. Terang! Terdengar suara 2 senjata beradu. Dan terlihat sebuah golok panjang terlempar jauh. "Menyerahlah," berkata Mahesa Amping kepada lawannya yang terlihat memegang tangannya yang kesakitan terasa kesemutan. "Aku menyerah," berkata orang bercadar itu kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dengan sebuah isyarat memanggil salah seorang prajurit yang terdekat untuk mengikat kedua tangan orang bercadar itu yang sudah menyerah. Sementara itu Kebo Arema masih terlihat melayani lawannya. Ternyata Kebo Arema dan lawannya itu merasa sayang menyudahi pertempurannya ketika dilihatnya lingkaran orang yang menontonnya sudah semakin bertambah banyak. Paman Kebo Arema bukan cuma seorang dalang yang mumpuni, sekaligus pemain sandiwara yang hebat, berkata Mahesa Amping dalam hati yang melihat Kebo Arema seperti sungguhan melayani lawannya. Namun ternyata Kebo Arema dan lawannya telah bosan bermain-main, maka dalam sebuah benturan senjata terlihat lawannya telah melepaskan senjata golok panjangnya melayang tinggi. Ternyata kesempatan itu dipergunakan oleh Kebo Arema sebagai hiburan tambahan, terlihat dengan gesitnya Kebo Arema melompat ke udara menangkap golok panjang yang masih melayang tinggi itu dan melakukan 2 kali putaran tubuh di udara. Drop! Kedua kaki Kebo Arema telah turun dan jatuh ke bumi dengan mantapnya. Seluruh penonton yang menyaksikan adegan itu bertepuk tangan tidak sadar saking kagum dan terkesimanya melihat cara Kebo Arema merebut golok panjang lawannya di udara dan juga cara Kebo Arema berputar di udara dan jatuh dengan keadaan yang mantap di tanah. "Kamu memang bukan lawanku, aku menyerah," berkata lawannya sambil mengangkat kedua tangannya untuk siap diikat. Terlihat Kebo Arema memberi isyarat kepada salah seorang prajurit Singasari untuk mengikatnya. "Buka! Buka! Buka!" Terdengar teriakan semua orang yang melihat 2 orang bercadar sudah dalam keadaan terikat.
Maka Kebo Arema yang bergaya pahlawan panggung segera mendekati dua orang bercadar kain hitam itu. Perlahan dan satu persatu Kebo Arema membuka kain cadar penutup wajah kedua orang gerombolan Barong Asu Ngelawang itu. Ketika kain cadar hitam sudah terlepas, terlihat kedua orang itu menundukkan wajahnya. Ternyata kedua orang itu adalah Badrun dan salah seorang anak buahnya. "Katakan siapakah yang menyuruh kalian membuat keresahan di Bali Dwipa?" berkata Kebo Arema lantang sepertinya menginginkan semua orang mendengarnya. "Raja Adi Dewa Lancana yang memerintah kami," berkata Badrun menjawab pertanyaan Kebo Arema. "Katakan sekali lagi agar semua orang mendengar dan menjadi saksi," berkata Kebo Arema dengan suara membentak. "Raja Adi Dewa Lancana," berkata Badrun dengan suara lantang. "Bagus, semua orang sudah dapat mendengarnya," berkata Kebo Arema sambil bertolak pinggang. Sementara itu terlihat para prajurit telah membawa semua gerombolan yang tertawan ke halaman rumah Ki Demang. "Terima kasih telah melumpuhkan gerombolan yang sangat meresahkan kami," berkata Ki Demang yang datang mendekati Kebo Arema dan memperkenalkan dirinya sebagai Demang di Padang Bula itu. "Kami mohon maaf telah merusak acara hiburan Ki Demang," berkata Kebo Arema dengan gaya seorang senapati sungguhan. "Bermalamlah di rumah kami, pasukanmu nampaknya perlu beristirahat," berkata Ki Demang menawarkan kemurahannya. "Pasukan kami sangat banyak," berkata Kebo Arema bergaya ragu-ragu. "Lumbung kami tidak akan kekurangan, hitung-hitung sebagai rasa terima kasih kami," berkata Ki Demang setengah memaksa. "Semoga tidak merepotkan Ki Demang," berkata Kebo Arema dengan gaya seperti sedikit terpaksa. Sementara itu malam telah terasa sudah mulai larut, beberapa orang warga terlihat sudah banyak yang telah kembali pulang ke padukuhannya masing-masing. Hanya tersisa mereka yang tinggal di padukuhan terdekat yang merasa punya kewajiban ikut mengawasi para tawanan. Di pagi harinya, pasukan Singasari masih dijamu oleh Ki Demang. Dalam kesempatan perbincangan Kebo Arema berhasil meyakinkan Ki Demang bahwa pasukan Singasari bermaksud untuk membersihkan kekuasaan perdagangan yang selama ini dikendalikan lewat penguasa Pura Besakih dan pelindungnya para saudagar dari tanah Hindu. "Yakinlah, pasukan Singasari tidak akan mengganggu ketentraman warga Bali Dwipa," berkata Kebo Arema kepada Ki Demang. Barulah menjelang matahari sudah semakin menanjak, tanah bumi sudah terang benderang, Kebo Arema dan pasukannya mohon pamit diri. "Para tawanan akan kami amankan untuk sementara waktu," berkata Kebo Arema kepada Ki Demang ketika akan berpisah meninggalkan Kademangan Padang Bula. Demikianlah, pasukan Singasari terlihat telah semakin jauh dari Kademangan Padang Bula bermaksud kembali ke Tanah Melaya. "Ada baiknya kamu membawa beberapa orang ke Pura Indrakila, mungkin mereka dapat banyak membantu," berkata Kebo Arema memberi saran kepada Mahesa Amping. "Aku akan mengajak Kakang Mahesa Semu, Paman Wantilan dan Paman Sembaga," berkata Mahesa Amping menyetujui usul dari Kebo Arema. Akhirnya, di sebuah persimpangan jalan mereka terpaksa berpisah. "Kebersamaan kami hanya sampai di sini," berkata Mahesa Amping ketika berada di persimpangan jalan. "Jalur sandi kita tidak boleh terputus," berkata Kebo Arema mengingatkan Mahesa Amping. "Aku akan memberi kabar dalam 2-3 hari ini," berkata Mahesa Amping yang berhenti di persimpangan jalan bersama Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga. Sementara itu matahari di atas langit sudah mulai bergeser turun, cakrawala langit biru begitu cerah dipenuhi gerumbul awan putih. Terlihat bunga-bunga liar dan tangkai ilalang menari tertiup angin yang bertiup sepoi basah. "Mari kita melanjutkan perjalanan," berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga ketika melihat Kebo Arema dan pasukannya telah mulai menjauh menghilang di sebuah tikungan jalan. Perjalanan menuju Pura Indrakila memang tidak begitu panjang, apalagi bila berkuda dan berjalan di atas tanah rata yang biasa digunakan oleh para saudagar menarik gerobak kudanya. Maka menjelang sore hari mereka sudah tiba di bawah kaki Gunung Pura Indrakila. Sementara itu Kebo Arema dan pasukannya juga mengalami kelancaran dalam perjalanannya. Mereka pun memilih jalan tanah rata yang biasa digunakan para saudagar menarik gerobak kudanya. Baru ketika malam telah mulai turun, Kebo Arema dan pasukannya telah kembali di hutan Tanah Melaya. "Hari ini kamu dan semua anak buahmu telah selesai, aku tidak akan menghalangi kemanapun kalian akan pergi," berkata Kebo Arema kepada Badrun. Terlihat Badrun menarik nafas panjang, tidak tahu apa yang tengah dipikirkannya. "Di mata orang-orang Pura Besakih kami adalah pengkhianat, mereka akan mencari kami sebagai buronan.
Tempat yang paling baik sampai saat ini adalah berdiri bersama Tuan, berkata Badrun dengan wajah penuh harap. Bergantian, saat itu Kebo Arema yang terlihat menarik nafas panjang. Apabila ada Mahesa Amping mungkin dapat berbagi pendapat. Terlihat Kebo Arema tengah berpikir keras apa yang harus dikatakan kepada Badrun yang masih menunggu jawaban dari Kebo Arema. Baiklah, kalian kuterima, berkata Kebo Arema singkat. Bukan main gembiranya Badrun mendengar pernyataan Kebo Arema yang singkat. Terima kasih Tuan, berkata Badrun penuh kegembiraan. Aku akan menyampaikan berita gembira ini kepada semua anak buahku, berkata kembali sambil mohon pamit untuk menemui semua anak buahnya. Sementara itu, di Pura Besakih berita tentang tertangkapnya gerombolan Barong Asung Ngelawang sudah sampai di telinga mereka. Mereka telah membajak orang-orang upahan kita, berkata Raja Adi Dewa Lancana dengan nada penuh kekecewaan. Bahkan mereka telah membawa ular-ular itu ke rumah kita sendiri, berkata Dewa Bakula menambahkan. Peperangan awal ini telah mereka menangkan, keberpihakan penduduk sudah mereka rebut. Saat ini yang kita harapkan adalah bantuan dari luar. Berkata Adi Dewa Lancana kepada Dewa Bakula. Masih ada harapan, pukulan pertama tidak menjamin sebuah kemenangan, berkata Dewa Bakula memberi harapan kepada Raja Adi Dewa Lancana. Yang pasti kita harus lebih hati-hati lagi, kekuatan orang-orang Singasari tidak boleh diremehkan, berkata Adi Dewa Lancana. Para saudagar dari tanah Hindu tidak akan meninggalkan kita, berkata Dewa Bakula memberikan keyakinan kepada Raja Adi Dewa Lancana agar tidak begitu khawatir. Ternyata ucapan Dewa Bakula bukan cuma usapan jempol, 500 orang prajurit bayaran pada hari itu telah memasuki perairan Balidwipa lewat pantai baratnya. Malam telah menyisakan sedikit kegelapannya manakala semburat merah fajar di ufuk timur telah terbangun di cakrawala langit Pura Indrakila. Mahesa Amping terlihat sudah terbangun dan duduk di sisi peraduannya. Telinganya yang tajam mendengar suara burung hantu tidak begitu jauh dari tempatnya. Terlihat Mahesa Amping telah keluar dari biliknya langsung menuju pendapa Balai Guru. Di keremangan pagi itu Mahesa Amping melihat di halaman muka seseorang lelaki mendekati pendapa Balai Guru. Kukira telingaku yang salah mendengar suara burung hantu menjelang pagi, berkata Mahesa Amping kepada orang itu yang ternyata adalah Ki Jaran Waha. Maaf telah membangunkanmu, berkata Ki Jaran Waha sambil melangkah menaiki anak tangga pendapa. Cahaya dua buah pelita di pendapa Balai Guru itu sudah terlihat redup, warna merah cakrawala langit di atas halaman muka Balai Guru sudah mulai merata. Aku sudah biasa bangun di awal pagi, berkata Mahesa Amping sambil mempersilahkan Ki Jaran Waha duduk bersamanya. Aku datang membawa dua buah berita, berkata Ki Jaran Waha kepada Mahesa Amping setelah duduk bersama di pendapa. Aku tidak sabar untuk mendengarnya, berkata Mahesa Amping. Namun belum sempat Ki Jaran Waha menyampaikan beritanya, dari pintu butulan muncul Ki Arya Sidi. Ternyata sudah ada tamu di pagi hari, berkata Ki Arya Sidi yang datang menghampiri. Konon katanya sarapan pagi di Pura Indrakila sangat istimewa, itulah sebabnya aku mampir kemari di awal pagi, berkata Ki Jaran Waha penuh senyum memperlihatkan sebaris giginya yang rata dan putih. Suasana di pendapa Balai Guru itu menjadi lebih ramai lagi manakala Mahesa Semu, Wantilan dan Sembaga ikut bergabung. Mahesa Amping segera memperkenalkan Ki Jaran Waha kepada Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu. Mereka bertiga dari Padepokan Bajraseta, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha. Mahesa Amping telah bercerita tentang Ki Jaran Waha sebagai seorang tengkulak kuda yang jempolan, berkata Wantilan bercerita tentang 50 ekor kuda kiriman Ki Jaran Waha. Aku memilih kuda terbaik untuk kalian, berkata Ki Jaran Waha penuh gembira mendapat julukan baru sebagai tengkulak kuda. Suasana di atas pendapa Balai Guru Pura Indrakila itu menjadi lebih meriah lagi manakala seorang pelayan membawa minuman dan makanan hangat. Akhirnya yang kutunggu datang juga, berkata Ki Jaran Waha sambil memperhatikan pelayan lelaki yang tengah meletakkan makanan dan minuman di pendapa Balai Guru. Mudah-mudahan Ki Jaran Waha tidak melupakan berita yang akan disampaikan setelah perutnya terisi, berkata Mahesa Amping bercanda yang disambut tawa dari semuanya. Terlihat semua menikmati hidangan pagi itu di pendapa Balai Guru Pura Indrakila. Sepagi ini biasanya aku sudah turun ke sawah, sementara di sini duduk menikmati hidangan pagi, berkata Sembaga sambil meneguk wedang serai hangatnya. Sambil menikmati hidangan pagi itu, akhirnya Ki Jaran menyampaikan dua buah berita penting kepada Mahesa Amping.
Berita pertama yang kubawa adalah pemberitahuan bahwa aku sudah menyiapkan 2 buah lumbung untuk para prajurit Singasari, berkata Ki Jaranwaha kepada Mahesa Amping. Terima kasih, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha. Berita kedua, beberapa orangku telah melihat sebuah jung besar memasuki perairan pantai barat Balidwipa, berkata Ki Jaranwaha dengan wajah penuh ketegangan kepada Mahesa Amping. Terlihat semua mata di pendapa Balai Guru itu tertuju kepada Mahesa Amping, berharap Mahesa Amping dapat memberikan keputusan dan pandangannya. Kita berbagi tugas, berkata Mahesa Amping setelah berpikir sejenak. Semua yang ada di atas pendapa Balai Guru Pura Indrakila itu sepertinya tidak sabaran menanti perkataan Mahesa Amping selanjutnya. Ki Jaranwaha didampingi Kakang Mahesa Semu berangkat ke Bandar Buleleng untuk memandu di mana letak titik lumbung di samping juga untuk menyampaikan bahwa pihak lawan telah mendatangkan kekuatan dari luar, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaranwaha dan Mahesa Semu. Terlihat Mahesa Amping mengalihkan pandangannya ke arah Wantilan dan Sembaga. Diam-diam Sembaga merasa bangga bahwa anak kecil momongannya itu telah tumbuh dewasa, penuh kepercayaan diri yang tinggi. Paman Wantilan dan Paman Sembaga ikut bersamaku kembali ke Tanah Melaya. Mudah-mudahan kita dapat menahan untuk sementara kekuatan lawan yang datang dari luar itu, berkata Mahesa Amping kepada Wantilan dan Sembaga. Kita belum mengetahui berapa besar kekuatan lawan, menurut orang-orangmu berapa perkiraan kekuatan yang akan masuk itu, berkata Ki Arya Sidi kepada Ki Jaranwaha. Sekitar 500 orang, berkata Ki Jaranwaha memperkirakan. Kekuatan kita di Tanah Melaya saat ini hanya berkisar 100 orang, berkata Mahesa Amping. Jumlah tidak selalu mendukung kemenangan, berkata Ki Arya Sidi. Tugas kita hanya menghambat mereka, sambil menanti bantuan dari Bandar Buleleng, berkata Mahesa Amping penuh percaya diri dan tidak merasa ada beban yang berat. Apakah aku dan para sisya dapat diizinkan ikut bersamamu ke Tanah Melaya? Bertanya Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Hanya sebatas untuk menambah pengalaman, kurasa dapat kuizinkan, berkata Mahesa Amping dengan perasaan berat hati membawa para sisya ke medan perang. Ki Arya Sidi kuminta dapat mengawasi mereka, berkata Mahesa Amping melanjutkan. Maka pada hari itu juga Mahesa Amping dan rombongannya telah keluar dari Pura Indrakila menuju Tanah Melaya. Sementara itu Ki Jaranwaha dan Mahesa Semu sudah berangkat lebih dulu melihat titik persediaan lumbung dan menyampaikan kabar ke Bandar Buleleng. Sementara itu di hutan Tanah Melaya, Kebo Arema sudah mendapat berita tentang akan datangnya 2 buah jung lewat orang-orang Ki Subali yang juga telah disebar mengamati keadaan. Apakah kamu dapat memperkirakan berapa jumlah mereka? Bertanya Kebo Arema kepada utusan Ki Subali. Perkiraanku berkisar antara 500 orang, berkata orang utusan Ki Subali itu. Terima kasih untuk beritanya, berkata Kebo Arema ketika utusan itu pamit untuk kembali. Terlihat Kebo Arema memanggil Badrun dan bercerita tentang berita akan masuknya orang-orang upahan sebagaimana dirinya. Kamu lebih mengenal mereka dibandingkan aku, berkata Kebo Arema kepada Badrun. Yang pasti mereka akan merapat di ujung malam menjelang pagi, berkata Badrun memperkirakan kapan mereka akan merapat. Garis pantai barat Balidwipa ini cukup luas, apakah kamu dapat memperkirakan di mana mereka akan merapat? Bertanya kembali Kebo Arema kepada Badrun. Sepanjang pantai barat ini adalah pantai yang landai, mereka akan merapat dengan jukung, berkata Badrun yang telah punya banyak pengalaman dengan daerah perairan di sekitar pantai barat Balidwipa. Kurasa pantai terbaik untuk merapat adalah pantai Tanah Melaya ini, berkata kembali Badrun melanjutkan penjelasan dan perkiraannya. Terima kasih, bersiaplah untuk menyambut kedatangan mereka, berkata Kebo Arema kepada Badrun. Maka pada hari itu juga Kebo Arema telah mengumpulkan orang-orangnya yang terdiri para prajurit Singasari, para pengikut Ki Jaranwaha dan anak buah Badrun. Hari ini kita akan menghadapi sebuah pasukan yang lebih besar dari kita, berkata Kebo Arema dengan suara yang lantang penuh kewibawaan. Kita sambut mereka dengan hujan panah selamat datang, berkata kembali Kebo Arema memberikan penjelasan secara rinci bagaimana menghadapi mereka. Beristirahatlah. Masih ada waktu menjelang akhir malam, berkata Kebo Arema memberi kesempatan pasukannya untuk beristirahat mempersiapkan diri. Dan waktu pun terus berlalu, di ujung senja suasana hutan di ujung pantai Tanah Melaya itu sudah menjadi jauh lebih gelap dibandingkan suasana di luar hutan yang telah redup dan bening. Namun ketika malam telah turun menyelimuti Tanah Melaya, suasana kegelapan sudah menjadi merata.
Di dalam suasana malam itulah rombongan Mahesa Amping telah tiba di hutan Tanah Melaya. Pihak lawan akan segera merapat, itulah sebabnya kami datang kemari, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arema yang menyambut kedatangannya. Kami tengah mempersiapkan diri, berkata Kebo Arema yang menjelaskan rencananya menghadapi pasukan lawan. Ternyata Sri Baginda Maharaja Singasari tidak salah mata, meminta Paman Kebo Arema mendampingiku, berkata Mahesa Amping yang melihat kesiapan pasukan di dalam hutan itu. Masih ada waktu untuk kalian beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang, berkata Kebo Arema mempersilahkan rombongan Mahesa Amping untuk beristirahat. Setelah mendapatkan beberapa penjelasan dari Mahesa Amping apa yang harus mereka persiapkan, rombongan yang baru tiba itu terlihat mencari tempat untuk beristirahat. Dan waktu pun terus merambat perlahan menjelajahi perjalanan malam yang terus berlalu dalam kesenyapan dan kesunyiannya. Suara binatang malam kadang terdengar ditingkahi semilir angin dingin menembus lewat celah dahan ranting di hutan Tanah Melaya itu. Kami melihat ada 2 buah jung besar telah menjatuhkan jangkarnya di perairan pantai Tanah Melaya, berkata salah seorang yang telah ditugaskan mengawasi daerah perairan sekitar pantai. Kembalilah ke tempatmu, kami menanti kabar selanjutnya, berkata Kebo Arema kepada orang itu yang langsung kembali bertugas mengamati perairan. Terlihat Kebo Arema memeriksa kembali kesiapan pasukannya. Sementara itu malam terus merambat, hampir semua orang di dalam hutan itu merasakan perasaan yang mencekam. Berbagai pikiran dan angan-angan selalu menyinggahi benak mereka terutama ke-10 orang muda para sisya dari Pura Indrakila. Mereka akan menemui pertempuran yang sebenarnya, berkata Ki Aryasi di dalam hati. Ternyata perkiraan Badrun tidak meleset jauh, di saat dini hari kala hari masih begitu gelap. Di keremangan suasana di ujung malam itu orang-orang yang diutus untuk mengamati keadaan perairan telah melihat begitu banyak jukung mendekati ke arah pantai. Mereka masih jauh dari pantai, berkata salah seorang petugas kepada kawannya yang terlihat tengah menyiapkan panah sendarennya. Maka ketika terlihat jukung-jukung kecil itu telah mendekati garis pantai, maka terlihatlah sebuah panah sendaren berapi melesat ke udara. Bukan main kagetnya orang-orang yang masih di atas jukungnya itu melihat begitu banyak cahaya obor di kegelapan malam memenuhi garis pantai. Ternyata Kebo Arema telah memberikan perintah untuk setiap orang membawa 2 buah obor. Maka pasukannya menjadi 2 kali lipat jumlahnya terlihat dari arah lepas pantai. Hampir setiap orang di atas jukung itu menjadi gentar, 2-3 jukung yang sudah mendekati garis pantai terlihat berbalik arah diikuti oleh yang lainnya. Maka suasana di garis pantai itu begitu semerawut antara jukung yang datang dan yang bermaksud kembali. Di tengah kekacauan dan kesemrawutan itulah meluncur hujan panah. Dan korban pun terus berjatuhan menimpa para pendatang itu. Tiba-tiba seorang lelaki bertubuh tegap melompat ke sebuah jukung yang akan berbalik badan, sebuah sabetan pedang merobek leher orang yang terdepan dan langsung roboh berlumuran darah. Siapapun yang berbalik arah akan mengalami nasib serupa, berkata lelaki tegap itu dengan suara yang mengguntur. Suara lelaki itu ternyata berhasil membuat orang-orang yang bermaksud berbalik arah menjadi jerih, apalagi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pedang itu menebas salah seorang daripadanya. Puluhan jukung terlihat semakin mendekati garis pantai, bersamaan dengan itu pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema telah berlari mendekati tepian pantai. Terlihat orang-orang di atas jukung itu sudah melompat ke atas air dangkal, bersamaan dengan itu pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema telah sampai di bibir pantai. Akhirnya perang berubuh tak dapat lagi dihindarkan, tidak dapat dielakkan lagi. Suara beradunya senjata sudah mulai terdengar bercampur dengan suara riuh teriakan dan sumpah serapah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah pertempuran di peperangan manapun. Tetapkan hatimu, berkata Ki Aryasidi sambil membantu salah seorang sisya yang nampak terdesak mencoba membangunkan kembali semangat dan keberaniannya. Di sisi yang lain, para prajurit Singasari telah menunjukkan kemapanannya dalam bertempur. Sementara itu di sisi yang lain lagi, para pengikut Ki Jaran Waha ternyata adalah orang-orang pilih tanding. Tidak salah penilaian orang selama ini bahwa 1 orang pengikut Ki Jaran Waha sepadan dengan 10 orang prajurit. Mereka dengan mudahnya melumpuhkan satu persatu lawan mereka yang datang mendekat. Sampai saat itu pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema masih dapat mempertahankan kedudukan mereka di atas pasir pantai.
Meski terlihat sebagai perang berubuh, pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema masih terus mempertahankan disiplin untuk tidak keluar dari paugeran. Keadaan itu telah membuat pertahanan mereka tetap utuh, tidak mudah diterobos oleh lawan mereka yang masih berada di atas air dangkal yang merupakan sebuah kelemahan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menekan lawan. Yang paling naas adalah para pendatang yang langsung bertemu badan dengan Mahesa Amping dan Kebo Arema yang berada di sisi yang berbeda. Terlihat 2-3 orang langsung terjengkang rebah tidak bergerak lagi terkena sabetan cambuk mereka. Mahesa Amping dan Kebo Arema memaklumi jumlah pasukan mereka yang sedikit, maka mereka telah berusaha mengurangi jumlah lawan mereka. Meski tanpa pengerahan ilmu puncak mereka, siapapun yang datang menghampiri akan tersapu bersih berhamburan terlempar. Namun semua itu tidak lepas dari pandangan mata yang tajam seperti mata elang. Seorang lelaki yang tegap telah melihat bagaimana Mahesa Amping dan Kebo Arema menghalau pasukannya. "Aku harus menghentikannya," berkata orang itu yang langsung berlari ke arah Kebo Arema. "Karaeng Taka," berkata orang itu ketika berhadapan dengan Kebo Arema yang ternyata mengenalnya. "Aku sudah menduga orang macam apa yang akan datang di tanah Melaya ini," berkata Kebo Arema yang juga telah mengenal sosok lelaki di hadapannya. "Kita memang selalu ada di tempat yang berbeda," berkata orang itu sambil melayangkan pedangnya ke arah Kebo Arema. "Karaeng Jabo, terakhir kamu kulepaskan." "Tapi tidak untuk hari ini," berkata Kebo Arema sambil mengelak menghindari sabetan pedang orang yang dipanggilnya dengan sebutan Karaeng Jabo. "Gila," berkata Karaeng Jabo sambil berlompat ke belakang menghindari sambaran cambuk Kebo Arema yang sepertinya terus mengikutinya kemanapun ia menghindar. "Aku tidak akan melepasmu lagi," berkata Kebo Arema sambil terus mengejar Karaeng Jabo dengan cambuknya. Sementara itu Mahesa Amping masih belum mendapatkan lawan yang setanding. Kemanapun arah cambuknya tertuju pasti ada korban yang langsung roboh terkena sabetan cambuknya. "Secepatnya aku harus mengurangi jumlah mereka," berkata Mahesa Amping dalam hati. Maka Mahesa Amping telah menghentakkan cambuknya dengan kekuatan yang jauh melebihi tataran sebelumnya. "Apa yang terjadi selanjutnya?" berkata Kebo Arema. Setiap kali Mahesa Amping melepas cambuknya, puluhan orang seperti tersibak roboh meski belum terkena langsung ujung cambuknya. Ternyata angin sambaran cambuk Mahesa Amping seperti prahara yang kuat, menghantam siapapun yang mendekat. Dalam waktu dekat sudah puluhan orang roboh jatuh di atas pasir pantai. Dalam waktu yang singkat pasukan bayaran itu sudah semakin menyusut berkurang. Sembaga yang tidak jauh dari Mahesa Amping seperti terlolong melihat sepak terjang Mahesa Amping. "Anak itu belum menumpahkan puncak ilmunya," berkata Sembaga dalam hati merasa yakin bahwa Mahesa Amping hanya mengeluarkan 1/10 dari kekuatan ilmunya. Mahesa Amping telah mampu memecah pertahanan lawan dan mencerai-beraikannya. Beberapa orang menjadi jerih berusaha menghindari Mahesa Amping. Sementara itu kembali kepada keadaan 10 anak muda para sisya dari Pura Indrakila, berkat pendampingan Ki Arya Sidi mereka semakin tatag menghadapi pertempuran. Diawali oleh Wayan Dewa Ayu yang sudah dapat berpikir jernih, satu persatu kawan-kawannya pun telah terbawa dan dapat mencurahkan segala kemampuan yang pernah dipelajari selama ini. Dalam keadaan seperti itu mereka telah berubah menjadi seekor anak macan yang telah mengenal kemampuannya sendiri. "Lihatlah pedang," berkata Wayan Dewa Ayu sambil mengayunkan pedangnya kepada seorang lawannya. Bukan main terperanjatnya lawannya itu, karena belum sempat berbuat apapun pedang Wayan Dewa Ayu telah sampai menggores panjang bagian dadanya. Terdengar lawan Wayan Dewa Ayu berkata sumpah serapah sebelum akhirnya roboh terjerembab mencium pasir pantai yang basah. Kawan-kawan Wayan Dewa Ayu yang melihatnya semakin menjadi percaya diri, satu persatu ikut mengambil andil untuk berlomba mengurangi jumlah pihak lawan. "Kalian jangan terlalu masuk ke dalam, tetaplah dalam kesatuanmu dan saling berjaga," berkata Ki Arya Sidi yang sudah melihat perkembangan para sisyanya namun masih terus mendampinginya. Demikianlah, pertempuran masih terus berlangsung. Ternyata jumlah pendatang yang berlipat itu terlihat sudah semakin menyusut. Sementara itu Kebo Arema yang tengah bertempur melawan Karaeng Jabo diam-diam ikut mengawasi seluruh pertempuran. "Aku harus segera menyelesaikannya," berkata Kebo Arema dalam hati yang sudah lama menguasai jalannya pertempuran hanya untuk berusaha melumpuhkan lawannya hidup-hidup. Tar! Terdengar suara cambuk yang dihentakkan oleh Kebo Arema yang dilambari kekuatan tak terhingga dari dalam dirinya.
Tergetar Karaeng Jabo merasakan dadanya seperti terguncang bersamaan dengan hentakan sandal pancing cambuk Kebo Arema ke udara. Kuberikan kesempatan untukmu lari atau terkubur di pantai ini, berkata Kebo Arema sambil memegang ujung cambuknya. Aku memilih untuk membunuhmu, berkata Karaeng Jabo sambil menghentakkan segala kejerihannya lewat sebuah lompatan panjang dan pedang di tangan siap membelah badan lawan. Tapi Kebo Arema lebih memikirkan keadaan pasukannya yang sedikit, maka cambuknya telah bergerak cepat seperti ular air melesat mengejar mangsanya. Sret! Terlihat dada Karaeng Jabo tergores jejak darah yang panjang masih dalam keadaan melompat di udara dan jatuh sebelum sempat menggerakkan pedangnya. Melihat pemimpinnya roboh tergeletak tak bergerak bersimbah darah dan pasir pantai, telah membuat semangat para pendatang sedikit goyah. Bahkan ada yang berpikir sangat pendek dan cetek dengan langsung mundur lari mendekati jukungnya. Tidak ada yang menuntutku, aku sudah menerima setengah dari upahku, berkata orang itu sambil mendorong jukungnya menjauhi air yang landai. Ternyata pikiran itu begitu cepat menular kepada yang lainnya. Maka terlihat beberapa orang melakukan hal yang sama, mundur dan melompat ke atas jukungnya. Akhirnya hanya menyisakan beberapa orang yang karena terpaksa tidak mampu melarikan dirinya. Jangan dikejar, berkata Mahesa Amping kepada seorang prajurit yang bermaksud mengejar lawannya yang telah meninggalkannya berlari mengejar sebuah jukung yang sudah bergerak menjauhi pantai. Akhirnya beberapa orang yang tersisa dan bertahan itu dengan mudah dapat dilumpuhkan oleh pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema. Aku menyerah, berkata salah seorang yang telah menjadi begitu putus asa melihat dirinya sudah terkepung. Kami menyerah, berkata beberapa orang sambil melemparkan senjatanya. Demikianlah, hari itu pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema telah berhasil mencegah para prajurit bayaran yang berusaha memasuki Bali Dwipa. Sementara itu matahari sudah mulai memanjat di atas pantai Tanah Melaya. Pasukan Mahesa Amping dan Kebo Arema terlihat tengah memisahkan beberapa mayat yang tergeletak dan beberapa orang yang terluka dari pihak lawan maupun pihak kawan sendiri. Beberapa penduduk sudah mulai berani menampakkan dirinya datang ikut membantu. Dengan penuh kehormatan semua jenazah korban pertempuran itu disempurnakan tanpa membedakan lawan maupun kawan, semua diperlakukan dengan sama sebagaimana mestinya. Semua ksatria pernah merasakan perasaan yang kamu alami pada hari pertama pertempuran mereka, berkata Mahesa Amping kepada Wayan Dewa Bayu yang terlihat termenung menatap sebuah makam. Hatiku belum mampu mengendalikan perasaanku sendiri, berkata Wayan Dewa Bayu penuh penyesalan. Perlu sebuah usaha yang panjang, menjadikan hati sebagai mata pedangmu, berkata Mahesa Amping sambil menggandeng Wayan Dewa Bayu meninggalkan pemakaman itu. Sementara sisa senja di dalam hutan Tanah Melaya terasa merayap, keletihan dan kelelahan terlihat di hampir setiap wajah. Siapa yang tidak kecut dan terkejut di saat badan begitu lelah mendengar suara derap ratusan kaki kuda terdengar mendekati mereka. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.